Desain kerangka pembelajaran sesuai pemikiran KHD. Diajukan sebagai tugas modul 1.1 A5 ruang kolaborasi oleh kelompok 1 grup 4 kelas B beranggotakan Darmawati, Andi Irma, Nurlaila, dan Ibu Sri Ratna Tahir. Adapun yang menjadi fasilitator adalah Haji Ismail dan yang menjadi pengajar praktik adalah Ibu Irmawati. Setelah proses diskusi, adapun hal-hal positif di sekolah kami yaitu adanya budaya tabe, budaya siri, sarapan bersama, sedekah Jumat, gotong royong, dan salaman. Adapun identifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki dari sekolah kami yaitu adanya dukungan kepala sekolah, dukungan stakeholder sekolah berupa komite, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta tersedianya sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Adapun yang menjadi tujuan utama adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan tujuan utama pendidikan nasional Indonesia ini sejalan dengan pemikiran KHD yaitu pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Adapun profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Nah, kompetensi pelajar Pancasila apa yang diharapkan? Yaitu yang pertama, mampu mengenal dan menghargai budaya melalui pengembangan karakter budaya siri dengan pembiasaan agar tidak tergeser dari perkembangan zaman, serta mampu mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari. Kemudian, mampu berkomunikasi multikultural dengan teman dengan tidak membeda-bedakan teman serta menghargai pendapat teman. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan global dengan menjadikan budaya siri sebagai identitas diri. Yang keempat, yaitu peserta didik mampu berpikir secara global tentang penerapan budaya siri sekaligus menegaskan bahwa mereka juga warga global. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu mengenal dan menghargai kearifan lokal khususnya budaya suku Bugis Makassar. Indikator pencapaian peserta didik. Yang pertama, berperilaku disiplin, jujur, sopan santun, dan menghargai pendapat orang lain sebagai wujud nilai budaya siri. Yang kedua, memahami aturan baik di sekolah maupun dalam keluarga dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, melatih kemampuan anak untuk menilai mana perbuatan baik dan mana yang salah. Dan yang terakhir, membiasakan diri dalam penerapan budaya siri, baik dalam proses belajar mengajar di rumah maupun penerapannya dalam lingkungan sekitarnya. Nah, apa yang dilakukan untuk mencapai profil Pancasila? Yang pertama, integrasi budaya lokal melalui pembiasaan dengan membuat kesepakatan kelas bersama antara lain malu jika terlambat, malu jika menyontek, malu jika tidak jujur, malu jika lupa memberi salam, dan seterusnya. Kemudian, memasukkan kebudayaan bangsa lain dengan tidak menggeser budaya lokal seperti buang sampah pada tempatnya, biasakan antri, rajin membaca, ulet, dan pantang menyerah. Dan yang terakhir, mengembangkan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan dalam proses pembelajaran maupun kesehariannya baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat dengan menerapkan budaya siri. Bagaimana mencapai profil Pancasila?
Yang pertama, membuat program dengan menerapkan budaya SIRI di dalam proses pembelajaran melalui model pembelajaran seperti model pembelajaran problem based learning, discovery learning, project based learning. Contohnya, ketika ingin mengeluarkan pendapat, malu jika tidak meminta izin, malu jika tidak aktif dalam pembelajaran, malu jika tidak kerja tugas, dan malu jika tidak berkreasi. Yang kemudian kedua, dengan melakukan pembiasan sejak dini dengan harapan diaplikasikan ketika berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Siapakah pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka? Tentunya pihak yang pertama adalah calon guru penggerak yang menggerakkan semua komunitas. Kemudian kedua adalah kepala sekolah sebagai ketua sekaligus penanggung jawab dari seluruh rangkaian proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang ketiga, semua warga yang ada di lingkungan sekolah, terutama orang tua siswa, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Adapun peranan mereka adalah menerapkan budaya SIRI bukan hanya kepada peserta didik agar dapat menjadi panutan, kemudian memberikan motivasi dan semangat jika ada yang melanggar sesuai motto Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Suntolodo, Imadya Mangungkarsa, dan Tuturi Handayani. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.